Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Handayani dengan NIM 1811E1007. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang uji F dan uji T dan sedikit tutorialnya. Baik, saya langsung saja share screen-nya. Nah, jadi untuk uji F ini digunakan untuk melihat kepresisian antar kelompok data. Sedangkan uji T untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok data. Untuk hipotesisnya sendiri, untuk uji F itu ada dua, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F itu kurang dari F tabel, maknanya dua kelompok data memberikan kepresisian yang sama. Dan H1 diterima dan H0 ditolak. Jika F itu lebih dari F tabel, maknanya dua kelompok data memberikan kepresisian yang tidak sama. Sedangkan untuk hipotesis uji T, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T itu kurang dari F tabel, maknanya dua kelompok data memberikan rata-rata yang sama atau tidak berbeda signifikan. Dan H1 diterima dan H0 ditolak. Jika F itu lebih dari F tabel, maknanya dua kelompok data memberikan rata-rata yang tidak sama atau berbeda signifikan. Baik, langsung saja untuk tutorialnya. Yang pertama kita input datanya. Di sini saya sudah ada datanya, yaitu kadar kolesterol dengan satuan mg/dl, yaitu sampelnya sama. Ada dua metode, dengan metode rapid test dan metode manual. Langkah yang pertama kita harus mencari rata-ratanya. Untuk mencari rata-rata ini kita bisa menggunakan dengan rumus sama dengan average kemudian kita blok datanya, kemudian kita enter. Nah, untuk yang manual kita drag saja. Kemudian untuk standar deviasi. Untuk menentukan standar deviasi kita bisa dengan menggunakan rumus sama dengan stdef. Kita blok lagi datanya, kemudian enter. Untuk yang manualnya sama, kita drag saja. Kemudian untuk menentukan variansnya, kita bisa menggunakan rumus sama dengan var. Kita blok lagi datanya, kemudian enter. Untuk varians ini adalah derajat dari standar deviasi. Nah, ketika kita sudah menentukan rata-rata, standar deviasi, dan varian, selanjutnya kita hitung F-hitungnya dengan menggunakan kita ke data, kemudian data analisis, kemudian kita uji F. Nah, menggunakan yang F-test to sample for variance. Nah, kita input variabel satu range. Untuk menginput variabel satu range ini, kita lihat dari variansnya, varians terbesar. Nah, untuk yang terbesar ini kan yang manual lebih besar daripada yang rapid test. Jadi, untuk variabel satunya itu yang manual. Kita blok dengan judulnya. Kemudian, yang variabel 2 rank, yaitu kita masukkan yang rapid test. Nah, kemudian jangan lupa di checklist labelnya, karena kita tadi membloknya dengan judulnya. Kemudian output rank, kita tentukan akan menempatkannya di mana. Saya menempatkannya di sini. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, untuk F ini adalah F hitung. Kemudian yang F critical one tile itu F tabel. F tabel. Nah, setelah kita mengetahui F hitung dan F tabelnya, kita tulis.
1,234 dan F tabelnya itu 4,283. Itu artinya berarti lebih besar. F hitung lebih kecil, berarti F hitung lebih kecil daripada F tabel. Tabelnya 4,283. Nah, setelah kita mengetahui F hitung dan F tabelnya, F hitung lebih kecil daripada F tabel, kita bisa menentukan hipotesisnya. Tadi kan untuk uji F sendiri, hipotesisnya itu ada 2. Nah, yang F hitung kurang dari F tabel yaitu yang ini, H0 diterima dan H1 ditolak. Jika F hitung kurang dari F tabel, maknanya dua kelompok data memberikan kepresisian yang sama. Berarti yang ini untuk hipotesisnya. Nah, jadi maknanya dua kelompok data memberikan kepresisian yang sama atau bisa disebut juga dengan equal variance. Atau equal variance. Nah, setelah kita sudah mengetahui hipotesis dari uji F, selanjutnya kita akan menentukan uji T-nya. Langsung saja kita pergi ke data, kemudian data analisis. Karena tadi datanya menunjukkan equal variance, berarti uji T-nya kita akan menggunakan yang ini, yang test to sample assuming equal variance. Nah, untuk variabel satu rank-nya itu sama, kita menggunakan data yang rata-ratanya lebih besar dari yang rata-ratanya lebih besar terlebih dahulu. Nah, yang manual ini rata-ratanya lebih besar daripada yang rapid test. Berarti kita masukkan di variabel 1. Kemudian untuk variabel 2-nya kita masukkan yang rapid test. Kemudian jangan lupa labelnya di checklist karena kita tadi ngebloknya dengan judulnya. Kemudian output rank kita tentukan akan menyimpannya di mana. Klik OK dan akan muncul tampilannya seperti ini untuk uji T. Nah, untuk test start ini adalah T hitungnya. Kemudian T critical to tail ini adalah T tabelnya. Nah, kemudian kita bandingkan. Nah, itu 0,6411 dan T tabelnya 2,1788. Itu artinya T hitung lebih kecil daripada T tabel. 2,1788. Jadi kita bisa menentukan hipotesisnya. Untuk uji T itu hipotesisnya tadi ada 2. Dari data yang tadi kita bisa menentukan hipotesisnya jadi yang H0 diterima dan H1 ditolak. Jika T hitung kurang dari T tabel, maknanya dua kelompok data memberikan rata-rata yang sama atau tidak berbeda signifikan. Berarti rata-ratanya sama untuk data yang rapid test dan manual ini.
Nah, mungkin cukup sekian sedikit pemaparan tentang uji F dan uji T. Selanjutnya saya akan memberikan sedikit penjelasan dan tutorial tentang ANOVA. Nah, langsung saja saya akan memberikan tutorial tentang ANOVA satu arah. Kenapa dinamakan dengan ANOVA satu arah? Karena variabel individennya itu hanya satu, yaitu metode saja. Langsung saja. Yang pertama kita klik data, kemudian data analisis, kemudian kita akan ANOVA single factor. Kenapa kita menggunakan ANOVA single factor? Karena kita menggunakan ANOVA yang satu arah. Kemudian kita input rank, kita blok datanya. Jangan lupa diklik label in first row-nya, karena tadi kita ngebloknya dengan judulnya. Kemudian output rank, kemudian oke. Dan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk F ini adalah F tabel. Mohon maaf, maksudnya F ini adalah F hitung. Kemudian yang F crit ini adalah F tabel. Nah, setelah kita mengetahui F hitung dan F tabelnya, kita bisa menentukan hipotesisnya. Jadi, F hitung 15,4107 dan F tabelnya itu 3,5545. Jadi, F hitung lebih besar daripada F tabel. 3,5545. Jadi hipotesisnya maka metode memberikan perbedaan rata-rata yang signifikan. Artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Nah, mungkin untuk ANOVA satu arah kurang lebihnya seperti ini. Kita langsung saja lanjutkan ke ANOVA dua arah tanpa replikasi. Kenapa sih disebut dengan ANOVA dua arah? Karena kita menggunakan dua variabel, yaitu variabel metode dan variabel pasien. Dan kenapa juga kita namakan dengan tanpa replikasi? Karena pada data ini tidak ada pengulangan, jadi dinamakan dengan ANOVA dua arah tanpa replikasi. Langsung saja kita klik data, kemudian pilih data analisis, kemudian kita pilih yang ANOVA two factor without replikasi. Replication karena tidak ada replikasi atau tidak ada pengulangan. Kemudian kita blok data. Kemudian klik label, karena tadi kita ngebloknya dengan labelnya. Kemudian output rank. Kemudian oke, dan tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk row ini adalah variabel
pasien. Dan kolom adalah variabel metode. Nah, untuk F ini adalah F hitung. F create adalah F tabel. Nah, kita tentukan hipotesisnya untuk variabel pasien. Variabel pasien. Jadi, F hitung 1,9074 dan F tabelnya 2,9961. Jadi, F hitung lebih kecil daripada F tabel. 2,9961. Maka antara pasien rata-rata kadar kolesterol tidak berbeda signifikan. Artinya H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian untuk variabel metode F hitung 20,0722 dan F tabelnya 3,8852. Berarti F hitung lebih besar daripada F tabel. 3,8852. Maka antara metode rata-rata kadar kolesterol berbeda signifikan. Jadi H1 diterima dan H0 ditolak. Nah, mungkin seperti ini untuk yang ANOVA 2 arah tanpa replikasi. Kita lanjut ke ANOVA 2 arah dengan replikasi atau adanya pengulangan. Kita langsung saja klik data, kemudian data analisis, kemudian kita klik yang ANOVA 2 factor with replication. Kemudian input data. Nah, kemudian raw for sample. Raw for sample ini pengulangannya ada berapa kali pengulangan? Untuk di data ini ada 2 kali pengulangan. Jadi raw per sampelnya itu kita ketikkan 2. Kemudian output rank. Kemudian OK. Dan tampilannya akan seperti ini.
Jadi ini untuk ANOVA yang dua arah dengan replikasi atau dengan pengulangan. Nah, untuk sampel ini adalah pasien, variabel pasien. Dan kolom ini adalah variabel metode. Nah, untuk F ini adalah F hitung. F crit ini adalah F tabel. Nah, setelah kita mengetahui F hitung dan F tabelnya, kita bisa menentukan hipotesis dari variabel pasien dan variabel metode. Untuk variabel pasien, F hitung 3,9 dan F tabel 4,256. Itu artinya F hitung lebih kecil daripada F tabel. 4,256. Maka rata-rata kolesterol antar pasien tidak berbeda signifikan. Jadi H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian yang variabel metode. F hitung 26,8 dan F tabelnya 4,2564. Berarti F hitung lebih besar daripada F tabel 4,256. Maka rata-rata kolesterol antar metode berbeda signifikan. Artinya H1 diterima dan H0 ditolak. Mungkin cukup sekian pemaparan dan sedikit tutorial tentang uji F, uji T, dan ANOVA dari saya. Bila ada kesalahan saya memohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.